Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Saputra dengan NIM 1124 10483. Di mana di sini saya akan menjelaskan dan memberikan pendapat mengenai jurnal dengan judul Kinerja Organisasi Nirlaba di Indonesia. Tugas ini merupakan ujian tengah semester guna memenuhi mata kuliah teori organisasi. Oke, baiklah. Di sini saya akan sebelum masuk ke pembahasan mengenai kinerja organisasi nirlaba di Indonesia, saya akan memberikan beberapa penjelasan mengenai kinerja organisasi nirlaba di Indonesia. Kinerja organisasi nirlaba di Indonesia dinilai penting karena kontribusinya pada pembangunan sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat. Organisasi nirlaba seperti lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau disebut dengan LNPRT telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan pertumbuhan 11,11% pada kuartal 4 tahun 2023. Tujuan utamanya yaitu organisasi nirlaba berfokus pada kegiatan sosial, bukan mencari keuntungan. Mereka mendapatkan sumber daya dari donasi anggota dan penyumbang tanpa mengharapkan pengembalian apapun. Contoh organisasi nirlaba meliputi beberapa entitas seperti rumah sakit, masjid, organisasi politik, gereja, LSM, klinik publik, dan lain-lain. Contoh kegiatannya seperti organisasi nirlaba berperan dalam berbagai kegiatan seperti politik budaya, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Pengaruh perekonomiannya, sektor LNPRT berkontribusi sebesar 1,36% terhadap perekonomian nasional. Pentingnya tata kelola, di mana di sini maksudnya keberlangsungan organisasi nirlaba sangat tergantung pada tata kelola yang baik, yang memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun kinerja keuangan, organisasi nirlaba dapat diukur melalui rasio-rasio keuangan tertentu yang mencerminkan efisiensi penggunaan dana dan keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk sumber pendanaan, organisasi nirlaba mendapatkan pendanaan melalui penggalangan dana, pendapatan dari produksi ataupun jasa, dan dana dari lembaga donor. Untuk laporan keuangan, organisasi nirlaba juga memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang mencerminkan aktivitas dan keuangan organisasi. Oke guys, selanjutnya mengenai klasifikasi organisasi non-profit. Jadi di sini ada badan-badan pemerintahan yang dibentuk dengan undang-undang dan diberi wewenang untuk memberi pelayanan dan memungut pajak. Organisasi non-profit swasta maupun sektor independen yang biasanya beroperasi sebagai organisasi bebas pajak tetapi diorganisir di luar kewenangan pemerintah dan perundang-undangan.
Organisasi itu mungkin bergerak di bidang pendidikan, pelayanan kemanusiaan, perdagangan atau perhimpunan profesi. Untuk yang ketiga yaitu organisasi swasta. Jadi di sini pemerintah yang dibentuk dengan wewenang legislatif dan biasanya diserahi monopoli yang terbatas untuk memberikan pelayanan atau menyediakan barang kebutuhan tertentu kepada kelompok-kelompok masyarakat. Organisasi non-profit dapat dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama ada public benefit, maksudnya ini keuntungan yang dinikmati oleh masyarakat umum seperti museum, sekolah, dan rumah sakit. Untuk yang kedua ada mutual benefit, di mana kalau ini merupakan keuntungan yang dinikmati secara bersama-sama seperti koperasi, perhimpunan profesi, dan klub-klub. Untuk yang ketiga yaitu ada private benefit, di mana organisasi yang mencari untung tipis dan dibebaskan dari pajak. Pada umumnya keuntungan finansial yang didapat hanya membiayai belanja rutin dan pemeliharaan. Untuk pembahasan berikutnya itu ada namanya pengawasan controlling atau keuangan. Di sini pengertian pengawasan adalah proses pengamatan, penentuan standar yang akan dicapai, menilai pelaksanaan, dan jika perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi di sini ada fungsi pengawasan guna untuk memberikan yang terbaik, maupun itu untuk pengawasan untuk jangka panjang. Jadi di sini ada 3 fungsi pengawasan. Yang pertama yaitu mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai indikator yang ditetapkan. Terus yang kedua, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditentukan. Untuk yang ketiga, melakukan berbagai alternatif solusi agar berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan. Secara umum pengawasan dapat dilakukan dengan beberapa langkah, antara lain adanya menetapkan standar untuk pengawasan. Yang kedua, meneliti. Di sini maksudnya memeriksa, menilai hasil yang dapat dicapai. Untuk yang ketiga, membandingkan hasil standar. Untuk yang keempat, memperbaiki penyimpangan dengan tindakan koreksi. Jadi pengawasan dapat dilakukan dengan beberapa metode, antara lain ada namanya itu komparatif. Maksudnya di sini sistem pengawasan yang dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan rencana. Untuk yang kedua ada inspektif, yaitu sistem pemeriksaan yang berguna untuk mengetahui secara langsung keadaan sebenarnya mengenai pelaksana suatu pekerjaan. Untuk yang ketiga ada verifikatif, yaitu sistem pengawasan secara pemeriksaan.
biasanya menyangkut bidang keuangan dan material. Untuk yang keempat ada investigatif, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan penyelidikan. Adapun jenis-jenis pengawasan keuangan antara lain adanya kontrol intern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang masih dalam struktural pemerintah yang sedang menjalankan pemerintahan. Contohnya pejabat atasan yang mengontrol kinerja bawahannya secara hierarkis. Terus yang kedua ada kontrol ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh petugas-petugas atau badan-badan dari luar organisasi pemerintah dan juga tidak memiliki struktural di dalamnya. Contohnya ada pengawasan keuangan yang dilakukan oleh badan independen. Terus ada yang namanya itu pengawasan dipandang dari waktu pelaksana pengawasannya. Jadi di sini maksudnya pengawasan priori, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum disahkannya suatu keputusan atau ketetapan tindakan pemerintah. Terus ada pengawasan posteriori, yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan pemerintah, atau disebut dengan pengawasan represif, yang artinya pengawasan dalam hal penanggulangan setelah terjadinya tindakan pemerintah yang telah dianggap merugikan negara. Untuk selanjutnya ada pengawasan yang dilakukan dari aspek yang diawasi. Di sini maksudnya ada pengawasan dari segi hukum, yaitu pengawasan yang menilai dari aspek-aspek hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan pemerintahannya. Terus yang kedua ada pengawasan dari segi kemanfaatan, di mana maksudnya ini melihat dari aspek di mana suatu tindakan ataupun keputusan pemerintah sudah tepat atau belum terhadap kemanfaatan bagi rakyat, karena salah satu tujuan negara yaitu mensejahterakan rakyat. Mungkin itu aja. Untuk kesimpulan yang bisa saya ambil dari jurnal dengan judul Kinerja Organisasi Nirlaba di Indonesia, di mana kesimpulannya organisasi nirlaba di Indonesia. Oke guys, ya di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kinerja organisasi nirlaba di Indonesia. Oke. Apa sih pengertian dari organisasi nirlaba? Organisasi nirlaba adalah kumpulan orang yang memiliki kompetensi yang berbeda-beda, yang saling tergantung antara satu dengan yang lainnya, yang berusaha untuk mewujudkan kepentingan bersama
dan memanfaatkan berbagai sumber daya. Organisasi nirlaba merupakan suatu organisasi yang tujuannya tidak mencakup penciptaan laba untuk kepentingan pribadi, pemilik atau pengelolaannya. Organisasi nirlaba seringkali berusaha mencapai keuntungan untuk tujuan sosial atau pendidikan dari organisasi dan bukannya untuk kepentingan pribadi. Adapun ciri-ciri organisasi nirlaba antara lainnya yaitu organisasi nirlaba mampu menjalankan organisasinya tidak bertujuan untuk menghasilkan laba maupun keuntungan. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap struktur, visi, serta misi dari organisasi nirlaba. Adapun sebuah organisasi nirlaba harus memenuhi karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya entitas berasal dari penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Untuk yang kedua, menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika suatu entitas menghasilkan laba maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas itu. Untuk yang ketiga, tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas. Terus yang berikutnya, pendapatan organisasi nirlaba, jenis pendapatan yang terdapat pada organisasi nirlaba tergantung kepada jenis dan karakteristik dari organisasi nirlaba. Secara umum, bila dilihat dari ada atau tidaknya pembatasan dari penyumbang, maka jenis pendapatan yang terdapat pada organisasi nirlaba dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pendapatan tidak terikat, di mana maksudnya ini pendapatan tidak terikat, misalnya pendapatan dari unit usaha komersial yang dimiliki, terus pendapatan dari sumbangan yang mengikat, terus penjualan aset maupun sejenisnya. Yang kedua, ada pendapatan terikat secara permanen. Maksudnya di sini misalnya pendapatan berupa hibah atau grant yang diperoleh, maka harus digunakan sesuai dengan program yang tercantum dalam proposal tersebut. Terus untuk yang ketiga, pendapatan terikat temporer. Di sini pendapatan terikat temporer misalnya diperoleh dari sumbangan untuk program tertentu ketika sudah lewat waktu.
itu masih tersedia dananya, maka dialihkan ke kegiatan lain. Untuk perbedaan organisasi nirlaba dengan organisasi laba. Nah, di sini ada dua persepsi, yaitu organisasi nirlaba dan organisasi laba. Banyak hal yang membedakan antara organisasi nirlaba dan organisasi lainnya atau laba. Dalam hal kepemilikan, tidak jelas siapa sesungguhnya pemilik organisasi nirlaba. Apakah anggota, klien, ataupun donatur. Pada organisasi nirlaba, pemilik jelas memperoleh untung dari hasil usaha organisasinya. Dalam hal donatur, organisasi nirlaba membutuhkan sebagai sumber pendanaan, berbeda dengan organisasi laba yang telah memiliki sumber pendanaan yang jelas, yakni dari keuntungan usahanya maupun yang lainnya. Dalam hal lain, penyebaran tanggung jawab pada organisasi laba telah jelas siapa yang menjadi dewan komisaris, yang kemudian memiliki seorang direktur pelaksana. Pada organisasi nirlaba, hal ini tidak mudah dilakukan. Anggota dewan komisaris bukanlah pemilik organisasi. Organisasi nirlaba atau yang non-profit membutuhkan pengelolaan yang berbeda dengan organisasi profit dan pemerintah. Pengelolaan organisasi nirlaba dan kriteria pencapaian kinerja organisasi tidak berdasar pada pertimbangan ekonomi semata, tetapi sejauh mana masyarakat yang dilayaninya diberdayakan sesuai konteks hidup dan potensi-potensi kemanusiaannya. Sifat sosial dan kemanusiaan sejati merupakan ciri khas pelayanan organisasi-organisasi nirlaba. Manusia menjadi pusat sekaligus agen perubahan dan pembaharuan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan kesejahteraan, kesetaraan gender, keadilan, dan kedamaian, serta bebas dari konflik dan kekerasan.